ngomongin soal kemarin kan ini para kandidat menggembar-gemborkan soal yang namanya perubahan Jakarta, Bang. Iya. Salah satunya itu adalah ini nih, pemukiman kumuh gitu kan. Di Jakarta masih banyak pemukiman kumuh. Apa itu cuma sebagai ini aja, Pak, pencitraan aja? Secara program, semua calon pasti berkepentingan bahwa Jakarta ini harus bebas dari kawasan kumuh. Saya kira itu pasti betul. Pak, buka acara dulu sana. Jadi saya buka acara dulu, Pak. Hormat siapa? Waduh, CS Kribo canggih banget nih alat ya. Boleh buka acara dulu. Assalamualaikum CS Kribo. Hari ini agen Kribo mempunyai misi khusus untuk bertemu dengan para calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sebelum mulai bertemu, Ule mempunyai sebuah petunjuk. Ini di mana tempatnya ya? Belok kanan. Oh, mundur bertemu dengan si Mbak. Terus nanti cabut ke kanan. Oke, kita sapa dulu si Mbak. Ayo, Mbak. Terima kasih, Mbak ya. Saya ingin ke kanan kalau gitu. Assalamualaikum. Ketemu sama para calon wakil gubernur. Dah, Mbak. Wah, giginya dipagerin sih, Mbak. Yang kotak-kotak. Selamat sore, Bang. Waduh, Kribo. Aduh, Pak. Lagi ngapain, Bang? Ampun deh, ketemu Kribo kayak gini. Kebetulan lagi ada di sini. Boleh berarti Kribo nanya-nanya? Boleh. Tapi Sebenarnya sebelumnya lebih suka makan rajungan. Makan rajungan, lebih suka rajungan. Kalau nggak salah di sini juga banyak sih, Bang. Banyak, Cuman saya yang satu bingung nih, Bang. Ini saya tadi dapat misi, dapat yang beginian. Bukannya bagaimana ini ya? Gratisan nih. Ada pesan katanya buat nanya-nanya sama Bang Ahok, tapi di mana pesannya, Bang? Gini aja. Begitu coba. Iya. Udah, dikit. Ada nih pertanyaannya, Bang. Kalau ngomongin soal kemarin kan ini para kandidat menggembar-gemborkan soal yang namanya perubahan Jakarta, Bang. Iya. Salah satunya itu adalah ini nih, pemukiman kumuh gitu kan. Di Jakarta masih banyak pemukiman kumuh. Apa itu cuma sebagai ini aja, Pak, pencitraan aja? Secara program, semua calon pasti berkepentingan bahwa Jakarta ini harus bebas dari kawasan kumuh. Saya kira itu pasti betul. Cuma yang jadi persoalan sekarang, setelah ini tidak kumuh, penduduk-penduduk yang cari nafkah seperti ini masih di sini apa tidak? Jangan tiba-tiba sini jadi perumahan mewah, perumahan yang ada sungai, ada laut, tapi orang mencari nafkah puluhan tahun mungkin dari kakeknya itu lalu hilang. Nah, itu yang kita katakan, harusnya Jakarta bebas kawasan kumuh, tapi manusiawi. Semua orang punya hak yang sama. Ya, harusnya ini ditata jadi rapi, modern. Ini bisa jadi tempat wisata yang baik loh, menghasilkan uang yang luar biasa. Seperti apa itu cara menatanya tuh, Bang? Ya, di kawasan-kawasan kumuh itu kita harus bikin agak vertikal ke atas. Ada taman, ada jalur hijau, tapi vertikal. Nah, kita pemerintah harus bangunkan, ada pasarnya. Kami namakan super blok. Jadi ada pasar 2 lantai, ada ruang serbaguna. Jadi orang mau pengantin mau kawinan pun dari Kribo nggak usah pasang-pasang tenda pinggir jalan. Pakai aja ruangan di atas itu. Ruangan di atas langsung jadi gitu, Bang. Iya, tutupin jalan gitu kan. Bicara lagi ke masalah yang ada, kayak misalnya ke rumah sakit aja, kita kadang harus ada uang muka dulu. Ada SKTM. Makanya kredit motor kagak perlu DP. Kita kalau sakit kagak bayar dulu, kagak dilayanin, mati aja. Kalau tadi kan Jakarta Baru, Bang. Di sini, Bang. Kalau sekarang ini kan ada lagi satu lagi tentang mengenai masalah Jakarta modern nih, kalau yang ada di sini nih. Jakarta modern dan tertata rapi. Nah, modern itu modern seperti apa dan tertata rapi? Tidak bisa hindari, nama ibu kota pasti modern, semua gedung-gedung pencakar langit. Jadi bisa 20-30 lantai. Oh, apartemen itu, Bang? Iya. Terus kita bilang modern seperti itu, tapi rapi kan, tidak semrawut seperti ini kan. Tetapi manusiawi, orang-orang yang tidak beruntung atau kurang beruntung harus disubsidi oleh pemerintah. Kan fungsi pemerintah kan mendistribusikan keadilan. Orang yang lebih beruntung, kita pungut lebih banyak. Yang kurang beruntung, sampai kurang beruntung, ya kita bantu. Oh, gitu. Nah, Jadi kita kan bantuan rumah yang baik. Kan tidak mungkin harga yang relatif yang murah, kita tahan. Harganya kalau dia sanggup sewa. Balik lagi nih, Bang, soal pilkada nih, Bang. Kenapa sih mau dipasangin sama Pak Jokowi gitu?
Ya, soalnya Pak Jokowi kan saya udah pelajari, kita udah kenal sama bupati, wali kota. Beliau ini orang jujur, orang yang betul-betul polos mau turun melayani. Kalau bukan Pak Jokowi sih saya tidak mau, ngapain jadi wakil. Soalnya kan kalau kita lihat dari backgroundnya sendiri, abang juga kan pengalamannya juga nggak kalah gitu bang. Iya, tapi kan Kenapa Pak nggak Jokowi lebih ngajuin? senior. Oh. Kalau bukan Pak Jokowi sih gue mau nomor 1, ngapain nomor 2? Nggak ngajuin jadi nomor satunya gitu maksudnya? Maunya begitu, tapi kan Pak Jokowi kan, saya bilang kalau bukan Pak Jokowi, saya mau maju nomor 1. Kalau Pak Jokowi, saya lebih pantas nomor 2, mendukung beliau supaya berhasil. Wah, iya, bener. Tapi kalau misalnya nanti sampai terpilih nih bang, nah langkah apa yang bakal dilakuin nantinya untuk kedepannya bagaimana sama Pak Jokowi? Nah, langkah yang kami lakukan yang Pak Jokowi jelas sesuai sistem Jakarta itu yang penting jadi pemimpin mau dengerin masyarakat itu maunya apa. Bukan kita bos kan, kita pelayan. Maka kita selalu bagikan nomor handphone supaya kita bisa tahu persis setiap rumah tangga mempunyai kesusahan masing-masing. Udah didengerin diapain bang itu? Kita udah masuk dengar macam-macam itu dengar. Nah, jadi kita udah dapat, kita tinggal turun ke bawah, kita buat perencanaan, kita lakukan tindakan. Dia jangan ngomdo doang. Ada kisi-kisinya yang pasti tiap hari pasti ada kejutan. Kejutannya apa? Kejutan yang masyarakat tidak pernah berpikir pejabat itu seperti itu. Jadi nggak bakal dikasih tahu dulu nih kisi-kisinya gitu. Iya, pokoknya tiap hari nanti udah terpilih jelantik kejutan demi kejutan demi kejutan. Oh ada surprise gitu. Nanti kalau misalnya dipublikasikan sini kayak ulangan nanti takutnya nyontek gitu bang. Saya takut lawan suka nyontek kita susah. Ada. Wah, ini isinya kurang mantep nih. Oh isinya kurang mantap. Kan? Waduh, coba pak, saya kupasin pak satu pak. Bang, oh rasanya emang enak Cis Kribo nih, rajungan. Satu lagi pertanyaan saya bang, kalau ngomongin, Bukannya masih gini nih. mana? Iya coba saya coba dulu. Udah gigit. Enak. Satu lagi bang nih, satu lagi nggak banyak-banyak nih bang. Bukan satu kepiting lagi ya? Bukan satu Coba pertanyaan. omelin lu. Kalau ngomongin soal pertandingan di partai politik itu bang, kan pasti ada menang sama kalah. Iya. Ini soal sekarang yakin menang nggak bang? Ya kalau kita berusaha harus yakin dong. Masa orang berusaha nggak yakin? Kalau nggak yakin mah, masa rebus kepiting tidak yakin matang? Gimana? Iya. Ini yang membuat yakinnya apa bang? Nggak yakin, kami percaya masyarakat itu cerdas memilih orang yang rekam jejaknya terbukti. Masyarakat kan butuh ada jaminan pendidikan, orang pintar bisa sekolah sampai kuliah, orang sakit tidak perlu dibikin surat macam-macam. Nah masyarakat kan pasti tahu apa yang dilakukan di Solo dan Belitung Timur. Ya kalau mau perubahan, ya Jakarta Baru ya kita mulai tahun ini. Ini pertanyaan udah saya tanya semua. Misi saya udah komplit nih, tinggal satu lagi misi saya. Kalau gitu saya pamit, saya mau ngejar satu lagi nih bang. Kita mau beli kepiting. Oh berkepiting? Nah, saya satu aja bang lah. Bawa pulang ya tuh. Kita pamit dulu. Asik. Mari bang. Dapat kepiting aku. Ini misinya kemana lagi ya? Assalamualaikum. Makan bakso pakai sawi. Akhirnya Kribo ketemu sama Bapak Narawi. Jangan panggil Bapak, Abang aja. Abang, oh iya. Mau panggil Abang aja inget. Abang dari Betawi soalnya Bang ya. Aduh maaf nih Bang, nungguin Kribo ya tadi kelamaan. Ini soalnya macet tadi saya mau naik helikopter, itu baterainya habis. Helikopter. Jadi naik umum Bang. Helikopter mainan. Iya. Tapi Bang nih, kalau ngomongin soal kata Jakarta itu terkenal banget sama macetnya Bang ya. Oh iya. Nah, salah satu visi Abang nih sama Bang Foke ini kan salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik nih Bang. Betul. Nah, cuman kan selama 5 tahun Bang Foke memimpin, tapi masih macet aja tuh Bang. Itu bagaimana itu Bang? Kan begini, jangan ngelihat macetnya. Setiap tahun nambahnya juga banyak. Kendaraan nambahnya 11%. Jalanan nambahnya 0,11%. Kan kagak nurut. Iya. Nah, hebat nggak? Cuman gini, lihat sisi baiknya. Iya Bang. Dengan demikian berarti masyarakat Jakarta lebih sejahtera. Iya bener. Ente udah punya mobil belum? Belum Bang. Dibeliin sama Abang. Iya, insya Allah. Amin. Oh gitu, iya. Jadi persoalan macet sebetulnya kan Bang Fauji udah bikin grand desainnya, mengurai kemacetan bagaimana? Yang busway itu bukan Pak? Peningkatan transportasi publik. Ada busway, ada MRT, ya kan? Kemudian nanti ada lagi loop line, apa namanya kereta, gitu. Tapi kalau yang busway itu Pak udah dibuat tuh Pak ya? Oh iya. Jaga gitu. Iya. Tapi itu juga masih macet. Oh begini. Itu yang salahnya siapa sih? Oh iya, nggak ada yang salah sebetulnya, nggak ada yang salah. Ya, begini, itu kan harus memang disampaikan ada feedernya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau Bang Fauji udah nambah lagi,
sekian koridor dan nanti akan nambah lagi. Insya Allah ini terurai. Oh, nggak macet macetnya. lagi berarti ntar ke depan. Itu jalan layang non tol kalau jadi itu insya Allah juga akan mengurangi gitu Kribo. Itu grand desainnya udah ada. Udah ada. Tinggal nerusin. Oh, tapi Iya. kalau yang tadi ada MRW apa? MRT. Oh, MRT. Oh, iya. Ya, tapi MRT itu ya. Iya. Bahasa Indonesia MRT. Iya. MRT itu kan udah dulu perasaan pernah digembor-gembor kan, Bang ya? Betul. Terus itu tertunda atau nggak jadi. Iya. Nah, sekarang deket kampanye lebih Iya. pemilu digembor-gemborin lagi. Bukan soal kampanye, Oh, gitu. bukan Bukan soal ya? kampanye. Tapi ada program memang kan begini. Itu kan kalau dibuka sebenarnya itu kan konsep oleh swasta. Gitu. Nah sekarang ketika dia berhenti kan kita juga mesti cari lagi investornya. Oh, jadi yang dari Perancis dulu itu nggak jadi itu, Bang ya? Belum jadi, pokoknya kita ini lagi. Oh, Ya. soalnya datanya ada di sini dapat Oh, pinjem ini, Bang. oh, Ya. iya. Ini ada pertanyaan lagi nih soalnya. Boleh, boleh. Bukannya gimana, Bang ya? Oh, iya, Ini iya. pertanyaan nomor 5 nih. Iya. Bicara soal pilkada nih, Pak. Iya, Apa sih oh. mau dipasangin sama Bang Poke? Oh, Nah, itu kenapa? Pengen tahu itu, Bang. Begini, yang pertama Bang Foke KTP-nya DKI. Wah, si Poke lagi ngapain itu? Nguruk apaan sih ya? Pakai begitu-begituan. Kayak beko. Wah, coba kita lihat sini. Ini banding apaan, Pak? Gimana caranya? Oh gitu Ces Kribo, ternyata lebih ringan pakai tali begini. Ini buat narik eceng gondok. Ya dibantuin, didorong sama itu, sama bambu. Terus ngangkatnya gimana Pak ini Pak? Tarik lagi ya? Pak, airnya harum juga Pak tuh. Oh. Iya Pak, tapi ngomong-ngomong ada ular buaya gitu. Apa kabar Bang Kribo? Ngapain di sini? Saya lagi ngebantuin Bapak sekalian nanya katanya ada buaya nggak? Ada katanya Pak. Ada. Hah? Buaya emang ada. Ada. Kata Pak ini buaya apa? Buaya darat. Bapak, ini kok pada diangkutin gini Pak? Ini padahal bagus tuh, hijau kayak rumput tuh Pak, kayak lapangan bola. Itu kan tinggal main bola Pak. Kalau ini penuh nanti, ini kan itu bisa mendampakkan banjir di sini. Sekitar perumahan Fluid ini nanti bisa tergenang dengan adanya di pemuara baru juga. Kalau ini nggak diangkut, ya itu mengakibatkan banjir yang menyebabkan yang terjadi sebelum 2007. Mau nggak seperti itu? Nggak mau kan? Ini gara-gara ini doang Pak nggak diangkutin bisa banjir. Bisa. Sampai kemana aja Pak ini banjirnya Pak? Bisa sampai ke kota, ke pusat.